Hola amigo, kita jumpa lagi dalam podcast The Reluctant Economist. Ya. Topik kedua setelah Artificial Intelligence dan Cyber Security kemarin yang sangat ditonton orang karena memberikan informasi dan fakta yang orang Indonesia nggak pernah dengar dan nggak pernah tahu. Ya. Sekarang kita akan membahas mengenai Danantara, Daya Anagata Nusantara, ya, sebuah sovereign wealth fund yang disiapkan oleh Bapak Presiden Prabowo di Indonesia. Ya. Saya akan membahas sedikit mengenai profil saya, tapi nanti di akhir aja ya. Kita banyak yang mau cover soalnya. Biar ini boleh dinonton juga nanti oleh Bapak Presiden Prabowo, Pak Rosan Roslani, dan juga Mas Pandu ya. Mengenai strategic insight Sovereign Wealth Fund di dalam, luar negeri, dan Danantara. Oke, pertama kita akan berbicara bahas mengenai ideologi. Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, almarhum, bapak daripada Bapak Presiden Prabowo, mempunyai visi ekonomi kerakyatan di Indonesia. Berarti ingin membantu mengembangkan ekonomi untuk rakyat, ya. Setelah itu kita bergeser mengenai zamannya Pak Harto. Ya. Pak Harto itu ideologi ekonominya adalah pro kapitalis, ya, pro kapitalis, pro asing, ya. Kemudian ideologi Pak Prabowo sendiri, karena Pak Prabowo presiden kita tumbuh besar dan menikmati yang namanya ekonomi di zaman Pak Harto. Jadi Presiden Prabowo menurut saya menganut ideologi kerakyatan dan juga kapitalis. Karena Presiden Prabowo melihat bahwa di zaman ekonomi Pak Harto, ekonomi Indonesia itu berkembang sangat luar biasa. Itu tentunya tidak lepas dari peran investor asing. Ya. Dibuka Indonesia untuk investasi asing. Freeport, Exxon, Chevron, Total, perbankan asing, perbankan banyak semua. FMCG asing semua masuk di tahun 70 dan sangat berkembang sangat cepat di tahun 80 dan 90-an. Nah, kalau kita lihat, jadi Pak Sumitro itu ideologinya adalah ekonomi kerakyatan, Pak Harto itu adalah ideologinya pro kapitalis, Pak Prabowo adalah mix antara Pak Sumitro dan Pak Harto. Karena tentunya Pak Prabowo juga kagum dengan ideologinya Pak Harto. Terbukti ekonominya berjalan dengan baik di Indonesia di zaman Pak Harto. Nah, Pak Rosan dan juga Mas Pandu, mereka adalah pro kapitalis, ya. Ya. Mereka adalah generasi yang lebih muda dan mereka sudah terbiasa dengan investasi asing dan bisnis asing. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan, yaitu satu mengenai ekonomi kerakyatan. Ya. Kalau kita boleh bertanya kepada Bapak Presiden Prabowo, ini rakyat yang mau ditolong ini yang mana? Rakyat yang miskin atau yang mana? Golongan menengah atau siapa? Karena kalau kita bicara mengenai rakyat yang miskin, ternyata di Indonesia itu rakyat miskin itu hampir jarang yang bisa keluar dari kemiskinan. Karena masalah mentalitas, pendidikan, dan masih banyak lagi. Baik, kalau kita membahas mengenai SWF, Sovereign Wealth Fund, ya, dana kelolaan negara, sebuah negara, ya. Mereka itu menginvestasikan dananya di dalam dan juga di luar negeri, ya. Di dalam dan juga di luar negeri. Di dalam negeri itu tentunya kalau Danantara mau berinvestasi ada di BUMN, mengembangkan BUMN yang sudah ada, bisa juga mengakuisisi perusahaan swasta lewat kepemilikan, atau juga bisa create new opportunities, ya. Create new opportunities, menciptakan peluang-peluang bisnis dan usaha baru di Indonesia. Menurut saya, sektor yang masih bisa dikembangkan di Indonesia adalah tentunya energi, pangan, kesehatan, dan pariwisata, ya. Nanti kita akan lihat dari negara-negara lain contoh-contohnya. Kemudian mengenai sovereign wealth fund,
itu kita bisa mempelajari beberapa negara, yaitu Norwegia, Kingdom of Saudi Arabia, dan tentunya juga Qatar. Ya. Dana kekelolaannya sangat besar, dan mereka mencari peluang-peluang investasi di luar negeri supaya mendapatkan return imbal balik atau yield yang besar atau sangat besar. Mereka itu semua kebanyakan investasinya di pasar modal Amerika Serikat. Ya. Karena waktu perang tarif itu, Perdana Menteri Norwegia datang ke Amerika bertemu dengan Presiden Donald J. Trump, menanyakan bagaimana pasar modal di Amerika setelah perang tarif. Presiden Donald Trump mengatakan tenang aja, semua akan baik-baik saja. Oke, baik kan. Kemudian kita akan membahas beberapa hal, yaitu Saudi Arabia Mega Investment Fund. Ya. Jadi tanggal 27 sampai 30 Oktober kemarin, Saudi Arabia Mega Investment Fund yang diadakan di host oleh Kingdom of Saudi Arabia. Mereka mengundang BlackRock, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Vanguard, Blackstone, dan masih banyak lagi. Ya. Jadi ada yang namanya meja utama, dan meja utama itu adalah posisinya lebih tinggi daripada para penonton. Ya. Kalau kamu ada kesempatan, lihat di YouTube Mega Investment Fund Saudi Arabia 27 sampai 30 Oktober 2025 ya. Dan di dalam panel discussion tersebut hadir negara-negara perwakilan dari Korea Selatan, dari Jepang, dari Afrika, dari Singapura ya. Mereka dipanggil membahas mengenai topik-topik yang sedang mengenai public private collaboration, mengenai AI, teknologi, health sector, dan bagaimana meningkatkan lebih banyak lagi investasi di sejumlah negara dan tentunya di Kingdom of Saudi Arabia. Ya. Dan kemarin di bulan November, Prince MBS itu datang ke Amerika ketemu dengan Presiden Donald J. Trump. Dan beliau berkomitmen dan sudah pledge investasi up to $1 trillion di Amerika. Ya, sektornya itu adalah di artificial intelligence dan juga di teknologi. Nah, kemudian kemarin saya juga nonton ada video di bulan September, itu ada Blackstone Investment Conference di New York City. Yang berbicara adalah Chief Investment Officer Jonathan Gray selama kurang lebih 27-30 menit membahas mengenai outlook dan juga kinerja Blackstone selama kurang lebih 9 bulan. Gitu ya. Nah, di sini yang menarik adalah John Gray, Chief Investment Officer, menyatakan bahwa sektor yang masih bisa bullish, yang masih bisa prospektif adalah energi, infrastructure, health, dan juga real estate. Ya. Tapi kalau kita boleh jujur, ternyata peluang-peluang itu adanya di Amerika. Ya, di Amerika, karena mereka mengerti sendiri pasarnya. Nah, untuk negara asing, John Gray mengatakan mereka itu bullish, prospektif dengan hanya 2 negara, yaitu Jepang, sektornya real estate, dan juga India. Ya, India ini ada yang menarik karena dikatakan bahwa growing middle income people di India. Ya, kalau kita tanya kenapa? Ya karena teknologi AI itu sangat berkembang di India. Nah, India adalah negara yang sangat baik untuk kita contoh, di mana perkembangan AI itu sesuai juga dengan perkembangan ekonomi, income, dan growth. Gitu loh. Ya. Jadi kita harus berpikir bahwa yang namanya AI teknologi itu pasti akan menyupport perkembangan ekonomi. Sudah pasti dan tidak mungkin salah. Ya. Jadi kalau di negara kita Indonesia, kita semua hampir sudah punya yang namanya smartphone dan pengguna internet banyak. Tapi kalau ditanya apakah mendukung ekonomi secara keseluruhan, nah itu perlu ada studi yang lebih komprehensif, ya. Apakah e-commerce itu benar-benar mendukung ekonomi? Apakah hanya di masa Covid? Contohnya adalah India. Sebaiknya jika nanti video ini ditonton oleh officer-officer Danantara, boleh studi ke sana. Lakukan studi dan tanya bagaimana bisa AI teknologi itu mendukung pertumbuhan income, growth, dan ekonomi. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah mengenai tantangan. Ya. Tantangan bagi Danantara menurut saya adalah satu, menciptakan new opportunities di Indonesia. Ya. Indonesia negara yang sangat besar, penuh dengan peluang, tapi juga tantangannya banyak. Ya. Kita tahu bahwa
banyak sekali sekarang orang yang sudah malas bekerja dan lambat sekali kalau bekerja, ya. Nggak di swasta, nggak di pemerintah. Semua orang udah komplain, ya. Jadi human factor itu sangat amat crucial kalau nanti Danantara mau create atau bikin new opportunities di Indonesia, ya. Tantangan kedua adalah mengenai bagaimana Danantara bisa mencari peluang-peluang di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri ini tentunya menurut saya Danantara sebaiknya mulai berkomunikasi, berkolaborasi dengan yang namanya BlackRock, Blackstone, Kingdom of Saudi Arabia, ya, Qatar government, ya, Dubai, United Arab Emirates government, ya. Karena mereka itu semua they are all the big boys club, man. You have to be in it if you want to be considered within the global economic or investment sector, ya. Indonesia is not in the big boys club yet, but it is possible that you can join the big boys club with the United States, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Dubai, even Norway, ya, gitu loh. Oke, di akhir dari video ini saya mau kasih beberapa contoh, ya. Kalau ada kesempatan nanti officer-officer Danantara yang junior nonton film Linus, ya, TV series Linus season 1. Nanti kamu akan lihat di situ bahwa putri-putri pengusaha Crazy Rich Saudi Arabia itu partinya di Hamptons, New York, ya. Mereka party di sana. Bahkan sang putri konglomerat minyak Saudi Arabia itu menikahnya di sebuah pulau private island di Korsika, Spain, ya. Jadi kalau Danantara juga mau keep up the ante, ya, meningkatkan reputasi dan kualitas, kita harus mulai yang namanya satu. Kita harus tahu bahwa Prince Arabs itu partinya di mana? Di Monaco, ya. Mereka keluar di Monaco shopping dan juga gambling, ya. Mereka juga mengadakan party, yacht party, kapal pesiar. Di mana? Di Greece, ya. Di Spain, Ibiza, ya. Monaco. Jadi kita harus ngikutin frekuensi mereka supaya kita mulai dianggap sebagai the big boys. Karena sekarang bukan lagi zamannya conference, seminar, workshop. Kita panggil mereka, presentasi, habis itu ramah tamah, dinner. Kita berharap mereka dapat mereka akan investasi sama kita. No. Ya, bisnis itu conducted ketika kita tuh party sama mereka. Ya, Prince Arab itu they like to party. Smoke cigar, ya, eat caviar di atas kapal pesiar mereka. Ketika kita masuk ke dalam circle mereka, mereka akan bilang, "Lo mau apa dari gue? Lo ngomong aja." Tapi kita harus masuk dulu ke dalam pergaulan itu, ya. Harus ada yang ditugaskan dari Danantara untuk melakukan hal tersebut. Kalau dari Danantara kurang self confidence, nggak apa-apa, hire orang asing. Bilang you are utilized on behalf of the government of Indonesia, CQ Danantara. Kirim utusan-utusan Danantara untuk ikut party di Hamptons, ya, di Greece, di Korsika, di mana? Cari tahu. Tanya sama Prince Arabs, kalian party di mana? Kita mau join. Indonesia want to be the part of the big boys. Ya, we are not in them yet, but we are hoping to be in the big boys circle. Ya, ini mindset pergaulan tingkat tinggi. Ya. Nanti kalian akan lihat bahwa kalian akan mulai dikonsider untuk masuk ke dalam circle mereka dan mereka akan investasi di Indonesia. Dan terakhir, saya lihat kemarin bahwa Dubai itu baru meresmikan yang namanya resort sangat mewah, bintang 10. Hah? Ada resort bintang 10 ada di Dubai. Lihat aja namanya Palmera apa gitu. Baru diresmikan kemarin di bulan Oktober, ya. Kingdom of Saudi Arabia juga sudah launching resort yang sangat mewah. Dan mereka hire yang namanya project director itu dari Italia, dari Europe. Karena yang ngerti kemewahan itu adalah Europe. Mereka bisa butuhin tuh desain yang very artistic, ya, semuanya sangat mewah, ya. Jadi mindset kita harus dirubah. Kalau kita katakanlah
Ya, ide saya tadinya mau bikin resort sangat mewah beserta kasino di Indonesia Timur. Ya, ide saya adalah bangun itu. Dan itu adalah by invitation only. Dan yang boleh datang adalah orang asing lewat pesawat jet. Tapi karena satu dan lain hal, kasino dan juga very luxurious resort itu belum bisa ide saya diwujudkan di Indonesia Timur. Karena satu dan lain hal. Tapi kalau orang Danantara dengar video ini, itu boleh diwujudkan. Karena ternyata orang Middle East, Kingdom of Saudi Arabia, Dubai, Qatar, itu semua mindsetnya adalah luxurious. Ya, party, shopping, eating, ya, at no budget limit. Kredit card mereka semua titanium, gitu loh. Jadi jika video ini ditonton oleh Pak Prabowo yang ingin selalu membantu rakyat miskin, kita harus bertanya, kalau kita bikin resort mewah di sana, kita kan bisa kasih yang namanya efek trickle down effect. Mereka akan bisa suplai makanannya, ikannya, sayur-sayurannya. Mereka bisa jadi security dan segala macam. Jadi mindsetnya harus dirubah. Bukan hanya kita bantu orang miskin terus lewat yang namanya bansos, bukan. Orang miskin itu harus dirubah mentalitasnya lewat bekerja. Nggak bekerja ya nggak boleh makan. Indonesia mindsetnya adalah kasih terus. Biarin aja manja. Yang penting dibantu sama negara, nggak boleh. Karena di Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, dan lain semua juga harus kerja. Gitu loh. Jadi ini menjadi masukan mudah-mudahan kepada Presiden Prabowo, timnya, dan juga petinggi-petinggi Danantara. Oke, terakhir, background saya adalah banyak di consulting. Tapi bukan hanya sekedar consulting yang bikin strategi, tapi consulting bagaimana kita bisa menghubungkan antara investor dan juga bisnis. Ya, saya pernah di pemerintahan, pengalaman saya di pemerintahan juga cukup banyak. Saya mengerti banget yang namanya real sector, bagaimana bisa membantu rakyat dengan sesuatu yang real, bukan hanya sekedar on paper. No, ya, kita harus buat sesuatu yang real. Ya, Indonesia itu menunggu sesuatu yang namanya terobosan. Kalau orang nanya, Pak, ini sebenarnya zamannya uncertain atau apa? Kalau saya bilang bukan uncertain lagi, we are beyond uncertain. We are in a desperate area. We are in desperate time, gitu loh. Semua orang itu sudah levelnya desperate. Bukan uncertain. Uncertain itu ada 50-50, 50% certain, 50% uncertain. Kita sekarang in desperate times, ya. Dan bagaimana pemerintah bisa menavigate, mengelola uncertainty menjadi sesuatu yang yang desperate ini menjadi sesuatu yang certain, gitu loh. Oke, mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, kepada petinggi-petinggi Danantara dan juga officer-officernya. Kalau memang ingin menjadi the big boys, ya kita silakan jadi big boys. Kalau kita mau main di dalam negeri, jago kandang, ya nggak apa-apa juga. Tapi we're not going anywhere. Oke, thank you. Semoga bermanfaat videonya. Have a nice day. Bye-bye.